Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Astianingsi, NIM O1A1171122 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang biokimia farmasi untuk melaksanakan atau untuk memenuhi dari tugas ujian tengah semester. Di sini saya akan jelaskan tentang istilah glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, anabolisme, kemudian tentang bagaimana proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob, kemudian hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid, kemudian bagaimana energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dari energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat, kemudian pilih salah satu penyakit gangguan metabolisme karbohidrat atau metabolisme lipid, lalu dijelaskan bagaimana penyakitnya, timbulnya penyakitnya, serta cara bagaimana kita mengatasi penyakit tersebut dengan cara preventif atau kuratif. Poin pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Glikolisis merupakan tahap pertama dari 3 fase respirasi yang sangat berkaitan yang diikuti oleh daur Krebs dan pengangkutan elektron yang terjadi di mitokondria. Istilah glikolisis yang berarti pemecahan gula diperkenalkan pada tahun 1909 untuk masuk perombakan gula menjadi etil aerasi secara normal. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa yang dimana terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah yang misalnya beberapa saat setelah makan, maka pankreas akan mensekresikan hormon insulin yang akan menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen dalam hati dan otot. Dan glikogenolisis adalah proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa yang apabila tubuh dalam keadaan lapar tidak ada asupan makanan, kadar glukosa dalam darah akan menurun sehingga glukosa diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan memproduksi energi. Metabolisme merupakan suatu variabel fisiologis yang penting dalam tubuh yang dimana organisme mengatur proses-proses reaksi kimia dalam tubuh dengan memanfaatkan senyawa kimia dari sekitarnya untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Sedangkan katabolisme merupakan fase metabolisme yang bersifat menguraikan yang menyebabkan molekul organonutrien seperti karbohidrat, lipid, dan protein dari lingkungan atau dari cadangan makanan sel itu sendiri terurai dalam reaksi-reaksi yang bertahap seperti asam laktat, CO2, dan amonia. Dan anabolisme adalah biosintesis yang dimana fase pembentukannya terjadi dari molekul pemula atau unit pembangun yang lebih dari kecil yang disusun menjadi makromolekul sehingga menjadi komponen sel seperti protein dan asam nukleat. Poin kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses metabolisme glukosa secara aerob yang menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Jadi, proses metabolisme energi secara anaerobik dapat menghasilkan ATP dengan laju yang lebih cepat jika dibandingkan dengan metabolisme energi secara aerobik, sehingga untuk gerakan-gerakan dalam olahraga yang membentukkan tenaga yang besar dalam waktu yang singkat, proses metabolisme energi secara anaerobik ini dapat menyediakan ATP dengan cepat namun hanya untuk waktu yang terbatas, yaitu hanya sekitar 90 detik. Walaupun prosesnya dapat berjalan secara cepat, namun metabolisme energi secara anaerobik hanya menghasilkan molekul ATP yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan metabolisme energi secara aerobik. Proses metabolisme energi secara aerobik juga dikatakan merupakan proses yang bersih karena selain akan menghasilkan energi, proses tersebut hanya akan menghasilkan produk samping berupa CO2 dan H2O. Hal ini berbeda dengan proses metabolisme secara anaerobik yang juga akan menghasilkan produk samping berupa asam laktat yang apabila terakumulasi dapat menghambat kontraksi otot dan menyebabkan rasa nyeri pada otot. Hal inilah yang menyebabkan mengapa gerakan-gerakan bertenaga saat berolahraga tidak dapat dilakukan secara kontinu dalam waktu yang panjang dan harus diselingi dengan interval istirahat. Di sini bagaimana hubungan metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid, bahwa keterkaitan metabolisme dan metabolisme lipid adalah di mana hasil akhir pencernaan lemak yang berupa gliserol yang akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan pirufat.
yang dimana sementara hasil akhir dari pencernaan lemak ini berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri dari 2 karbon. Kemudian keterkaitan antara metabolisme protein dan karbohidrat ini melalui 3 cara, yaitu di mana pertama asam amino glukagonik diubah menjadi asam pirufat yang kemudian memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Kedua, asam amino ketogenik diubah menjadi asam koenzim A yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Yang ketiga, asam amino non-glukogenik dan non-ketogenik, misalnya asam glutamat, akan dideaminasi dan langsung memasuki stikoskrep melalui 3 cara, yaitu asam amino dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP, kemudian karbon dioksida CO2 dan H2O seperti halnya karbohidrat. Poin keempat yaitu energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Lemak dan karbohidrat adalah 2 dari 3 makronutrien yang dibutuhkan oleh manusia bersama dengan protein. Lemak memiliki kandungan energi lebih besar dari karbohidrat. Hal ini berasal dari perbedaan struktur dan unsur penyusun molekul lemak dan karbohidrat yang berakibat pada perbedaan jumlah oksidasi yang terjadi ketika lemak dan karbohidrat dicerna oleh tubuh. Lemak membutuhkan lebih banyak oksidasi saat dicerna daripada karbohidrat karena bentuk struktur dan unsur penyusunnya. Umumnya pada karbohidrat sudah ada 1 atom oksigen dan 1 atom hidrogen untuk setiap atom karbon, sehingga saat proses oksidasi setiap atom karbon hanya membutuhkan 1 oksigen lagi dan setiap atom hidrogen juga membutuhkan 1 oksigen lagi. Namun pada lemak hampir setiap atom karbon hanya memiliki 1 atom hidrogen saja, sehingga dalam proses oksidasi molekul lemak membutuhkan 2 oksigen untuk setiap atom karbon dan atom hidrogen masih membutuhkan 1 oksigen lagi. Penyakit terkait gangguan metabolisme lipid, yaitu di sini ada namanya dislipidemia, di mana kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan maupun penurunan fraksi lipid dalam plasma. Kelainan fraksi lipid yang utama adalah kolesterol total atau K total, kemudian kolesterol LDL, trigliserida, serta penurunan kolesterol atau KHDL menurut Perkeni 2015. Cara mengatasinya itu dengan perubahan pola hidup seperti diet ketat, rendah lemak dan kolesterol, olahraga secara teratur, menurunkan berat badan, tetapi dan obat-obatan sintetik untuk memperbaiki profil lipid yang ada sekarang seperti golongan asam fibrat, gemfibrosil, kemudian ada golongan resin, golongan asam nikotinat, dan golongan statin, yang dimana merupakan gold standar terapi dislipidemia, dan yang sering digunakan adalah simvastatin yang harganya mahal dan memiliki efek samping. Oleh karena itu, upaya pengobatan alami yang dapat memperbaiki profil lipid sangat penting dilakukan. Selain murah dan mudah didapat, juga memiliki risiko efek samping yang lebih kecil serta relatif aman jika dibandingkan dengan obat-obatan sintetik. Itulah penjelasan tentang UTS Biokimia Farmasi. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.